Halo teman, tadi saya melihat notifikasi dari Stockbit ya. Jadi ada berita tentang PSSI ya. PSSI ini cukup menarik perhatian teman-teman karena dia bergerak di bidang pelayaran atau pengangkutan ya, shipping, eh, mengangkut batu bara teman-teman ya, antar pulau dan ke luar negeri juga. Jadi karena batu bara sekarang lagi banyak ya, banyak diekspor, banyak permintaan, otomatis eh, pendapatan dari PSSI ini sendiri meningkat drastis teman-teman ya. Jadi saya melihat tadi beritanya dia uh, melakukan pemberian pinjaman ke anak usahanya sendiri ya, PT Pelita Global Logistik sebesar 225 miliar. Artinya kalau sudah bisa memberikan pinjaman ke anak usahanya sendiri, walaupun ke anak usahanya sendiri itu berarti memang dia sudah punya uang cash yang banyak ya teman. Tapi terlepas dari ini, kita lihat saja fundamental dari PSSI ini teman ya. Nah, di sini kita bisa melihat yang pertama itu uh, ekuitas ya. Ekuitas yang menarik di sini adalah ekuitas dari PSSI ini di 2019 saya cek ya teman-teman, tadi saya cek itu ekuitasnya itu 1,505 triliun ya, 1,05 triliun. Kemudian 2020 1,2 triliun, artinya meningkat 14% ya. Kemudian tahun 2021 1,3 triliun atau naik sekitar 8,44%. Kemudian di 2022 itu 1,7 triliun, meningkat sebesar 26,4% teman. Nah, ini yang sangat menarik bagi saya PSSI ini, itu kenaikan yang luar biasa ya. Uh, Kemudian book value dari PSSI ini ya, price to book value-nya atau PBV-nya juga kita lihat di sini. Book value per share-nya itu 333, artinya 1,6 kali ya teman ya, 1,6 kali. Dan yang paling penting di sini kita lihat ROE-nya itu 30% teman. Nah, teman bisa lihat di sini ROE-nya 30%. Artinya apa namanya ya? Kenaikan dari saham yang kita pegang, misalnya teman masukkan 1 juta, jadi kenaikan per tahun itu sekitar 30%. Nah, seperti itu kira-kira ROE itu gamblangnya ya. Dan di sini kita bisa melihat teman-teman, Corp Action itu dia juga rutin membagikan dividen ya. Nah, di sini kita bisa lihat 2018 dua kali, tahun 2019 satu kali ya. Kemudian tahun 2020 satu kali, meskipun ini corona tapi masih tetap bagi dividennya walaupun kecil sekali. Kemudian tahun 2021 bagi juga, dan di 2022 kemarin juga dibagikan dividen ya. Kemungkinan 2023 besok itu juga akan dibagikan dividen. Kalau kita lihat EPS-nya itu makin lama makin meningkat ya. DPR-nya juga besar, lumayan besar teman-teman, 42% mereka bagikan dari angka EPS-nya ini. Artinya kalau seandainya EPS-nya itu 103, ini dibagikan sekitar 42% ke pemegang saham labanya itu ya. Jadi kalau kita masuk di angka sekarang, cara melihatnya itu misalkan teman-teman kita dapat 103 dari 42% dari 103 ya. Kita cari saja 103 kali 42%. Nah, sorry, 103 kali 42% ya, berarti Rp43 teman. Rp43 dibagi harga sekarang 555 ya, di sekitar 7,7% kita dapat dividen ya. Kalau ini memang sama dengan hitungan di kuartal keempat nanti, atau di waktu pembagian dividen di 2023 nanti teman ya. Kemudian kita juga bisa melihat laba dari perusahaan ini ya. Laba perusahaan ini juga meningkat drastis teman-teman. Dari 2020 ke 2021 itu meningkat 133% ya. Dari 2021 ke 2022 itu meningkat 286%. Itu peningkatan laba yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Teman bisa bayangkan, dan sekarang ini pemegang saham dari PSS ini untuk masyarakatnya tidak terlalu banyak ya teman, tidak terlalu banyak, itu sekitar 11% ya, 11,7%. Tidak terlalu sedikit juga, sedang saja ya, sedang saja. Jadi itu cukup bagus juga ya. Kalau terlalu sedikit, ini menjadikan saham juga tidak liquid.
ya, menjadikan sahamnya tidak rugi juga. Oke, sekarang kita lihat secara teknikalnya, grafiknya seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat grafik dari PSSI ini sedang turun ya, malah ini sudah menembus support ya, level support. Di sini juga ada lagi level supportnya. Kalau ini terus turun, buat teman-teman yang mau invest, saya sangat menyarankan ini bukan untuk dipegang dalam waktu dekat teman-teman. Ini cukup panjang ya, artinya kita bisa menunggu sampai pengumuman dividen berikutnya di tahun 2023 nanti, sekitar bulan 5 atau bulan 6 ya. Jadi teman harus bersabar. Jadi invest jangka menengah juga, tidak terlalu panjang juga. Mungkinan ini sangat bagus dan ini sangat recommended. Jadi saya yakin sekali atau sangat optimis dengan PSSI ini teman ya. Sebenarnya kalau menurut saya kapan waktu masuk yang bagus ya, kalau harga wajar dari PSSI ini, kalau kita merujuk dari IPS tadi ya, harganya itu berkisaran antara 500 sampai ke 1000 teman-teman ya, 1000, bahkan bisa kita proyeksikan ini bisa menyentuh level 2000 ya, bisa menyentuh level 2000. Jadi teman-teman bisa ambil keputusan sendiri. Kalau nanti ada yang bertanya kapan masuknya, ini harga lagi murah-murahnya teman-teman ya, ini harga lagi murah-murahnya, dan ini juga pernah di level ini 800-an ya, 800-an. Jadi perusahaan ini juga sedang berkembang pesat. Ini teman-teman, kalau menurut saya tidak perlu mikir panjang lagi, silakan cicil saja dari sekarang ya, cicil dengan catatan teman-teman bersabar menunggu untuk kenaikan harga PSSI bila waktunya sudah tiba nanti, pengumuman bagi dividen dan laporan keuangannya keluar. Saya yakin sekali saham ini akan naik. Oke, demikian saja. Kalau ada yang terlupa saya memberikan informasi, teman-teman silahkan komentar saja, nanti kita bahas di kolom komentar, kita diskusikan lagi. Selamat sore dan happy cuan untuk teman-teman semuanya.